Halo semuanya, perkenalkan nama aku Linus. Hari ini aku bakal melakukan presentasi final kelas 11. Pertama-tama terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir dan juga meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi saya. Langsung aja kita masuk ke presentasinya. Oke, yang pertama aku bakal menjelaskan konten-konten yang bakal aku jelasin di presentasi kali ini. Yang pertama itu ada mengenai kegiatan dan juga program yang sudah aku lakukan di kelas 11. Dan yang kedua itu adalah komunitas yang sudah aku ikut sertai serta kegiatan-kegiatannya selama di kelas 11 ini. Yang ketiga itu aku bakal menjelaskan mengenai skill atau juga keterampilan khusus yang aku belajar atau aku baru ketahui di kelas 11 ini. Dan yang terakhir keempat itu bakal menjelaskan mengenai tindak lanjut aku di kelas 12 secara idealnya. Langsung aja masuk ke konten nomor 1, yaitu program kelas di kelas 11. Jadi di kelas 11 ini aku udah melakukan banyak hal kegiatan-kegiatan yang sudah dijalani di kelas 11 ini. Aku bakal ngejelasin tentang timeline-nya dari awal semester sampai akhir semester. Yang pertama kita belajar mengenai mengenal diri. Itu masuknya ke kelas semesta. Yang pertama waktu itu kita sempat buat yang namanya CV atau kurikulum vitae. Jadi di situ kita belajar mengenal diri dan juga membuat CV ini. Lalu yang kedua kita juga belajar mengenai ikigai. Maaf gak ada gambarnya karena lupa didokumentasikan. Oke, lanjut lagi. Habis itu di semester pertama juga kita belajar yang namanya bikin LFA atau log frame roman. Di situ kita belajar mengenai cara buatnya dan juga berproses secara menyeluruh. Untuk dokumentasinya boleh dilihat aja di link di Google Slide-nya. Setelah itu juga di semester pertama kita juga ada proyek mandiri, dan di proyek mandiri ini aku kebetulan ngambil proyek yang bertema komunitas, membuat komunitas pertemanan. Nama komunitas ini Klub Pertemanan, dan Klub Pertemanan ini sampai sekarang masih jalan dan sudah mencapai 36 anggota. Klub Pertemanan ini sendiri didirikan oleh aku dengan tujuan untuk menjadi solusi komunikasi antar teman atau memperluas jaringan pertemanan di masa pandemi saat ini. Langsung lanjut lagi. Lalu kita juga belajar mengenai koperasi. Kelas koperasi ini kita lakuin beberapa part atau beberapa kali, yang dokumentasinya juga bakal aku cantumin di Google Slide. Lalu di semester kedua kita melakukan pemetaan dasar di sekeliling lingkungan dan juga di perumahan kami masing-masing. Untuk dokumennya juga bisa diakses melalui Google Slide yang udah aku cantumin. Dan setelah pemetaan kami juga ada yang namanya kelas berbagi. Kelas berbagi ini merupakan kelas semesta yang bertujuan untuk belajar mengekspresikan diri dan juga belajar menyampaikan informasi. Di kelas semesta berbagi ini aku berbagi mengenai salah satu hobi aku, yaitu investasi di sneakers dan juga outfit of the day. Dan lalu yang terakhir di semester kedua kita juga belajar bisnis, yaitu melakukan atau membuat proyek Nimek. Mungkin kalian semua udah pada dengar yang namanya proyek Nimek. Jadi di sini kita berjualan menggunakan sistem crowdfunding. Oke, langsung masuk ke konten yang nomor kedua, yaitu komunitas. Aku bakal menjelaskan beberapa komunitas yang udah aku ikut sertai dan juga kegiatan-kegiatan di dalamnya. Aku selama di kelas 11 ini kurang lebih ada 4 komunitas. Yang pertama itu aku masuk komunitas Klub Pertemanan yang udah aku buat sendiri, yang merupakan proyek mandiri aku sendiri juga. Terus yang kedua aku masuk ke komunitas Rai Fitness Karangsari yang ada di Bandung. Yang ketiga itu aku masuk ke komunitas kurir online, dan juga yang keempat aku masuk ke komunitas perlelangan atau jual beli barang habis. Oke, aku langsung jelasin aja satu persatu. Oke, jadi ini dinamika
aktif dari komunitas yang udah aku ikut sertai. Jadi yang pertama ada Rai Fitness Karangsari. Aku ini jabatannya anggota. Aku baru masuk sekitar awal-awal semester kedua, dan di sini aku bertemu banyak teman baru dan juga banyak belajar mengenai eksplorasi diri, juga belajar mengenai teknik-teknik fitness yang baik. Seberapa aktif kalau ditanya, aku setiap 2 hari sekali pasti datang ke Rai Fitness Karangsari. Untuk kata kunci pembelajaran atau pencapaiannya, yang tadi aku udah jelasin, aku belajar mengenai teknik, terus dapat kenalan baru, terus eksplorasi diri sendiri melalui fitness gitu ya. Lanjut lagi ke klub pertemanan. Jabatannya aku sebenarnya salah satu pendiri dari klub pertemanan. Aku juga melakukan kerjasama dengan beberapa teman-teman juga. Untuk kalau ditanya seberapa aktif, aku sebenarnya cukup aktif. Itu setiap hari karena aku juga orangnya suka berkomunikasi. Jadi aku sama teman-teman sering banget menggunakan platform yang disediakan dari klub pertemanan ini. Untuk pencapaiannya sih udah nyampe 35 orang dan adanya percakapan setiap harinya. Lanjut lagi, aku juga masuk ke komunitas Kurir Online Bandung. Jabatannya itu aku anggota. Kalau ditanya seberapa aktif, sebenarnya aku masuk dan juga aktif kalau misalnya ada keperluan khusus. Kata kunci pembelajaran atau pencapaiannya sih, aku di dalam komunitas ini bisa dibilang cuma ikut-ikutan, tapi di situ juga aku ikut belajar dan juga melakukan analisa mengenai Polexosbud Hankam, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Menurut aku sangat menarik karena di situ aku bisa belajar mengenai keuangan, sosial, budaya, dan juga respon dari lingkungan sekitar, dan juga pekerja-pekerja kurir online Bandung yang lainnya juga gitu. Dan yang terakhir itu ada lelang atau jual beli barang hypebeast. Jabatannya aku juga anggota, dan seberapa aktif itu aku cukup bisa dibilang jarang. Tapi kalau misalnya ada barang yang bisa aku jual kembali atau bisa misalnya aku diuangin gitu, aku biasanya cukup aktif. Dan juga kalau misalnya ada uangnya. Untuk kata kunci pembelajaran dan pencapaiannya, aku di sini belajar banyak mengenai sistem penjual belian atau perlelangan ini, dan juga bisa menganalisa mengenai permasalahan jual beli lelang barang hypebeast-nya. Contohnya kayak ada yang palsu, atau misalnya ada yang harganya nggak tepat gitu, atau misalnya nggak dikirim, seperti itu. Oke, jadi langsung masuk aja ke dokumentasinya. Jadi ini yang pertama, komunitas Rai Fitness Karangsari. Dan di komunitas Rai Fitness Karangsari ini aku juga cukup aktif. Aku datang setidaknya 2 hari sekali. Mengapa? Karena aku merasa perlu membangun imun dan juga kebugaran dengan cara berolahraga di masa pandemi seperti ini, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, jadi ini ada beberapa kayak misalnya poster-poster atau kegiatan yang aku juga ikut sertai dan juga aku diundang, dan juga fasilitas yang ada di Rai Fitness Karangsari ini. Oke, lanjut lagi, komunitas klub pertemanan. Jadi di dalam komunitas klub pertemanan ini adalah dokumentasi kegiatan atau acara yang sudah pernah dilakukan oleh klub pertemanan ini. Salah satunya itu ada ngobrol bareng dan juga bermain game bareng. Lanjut lagi, ini ada komunitas kurir online Bandung, dan di sini ada beberapa dokumentasi barang bukti bahwa aku ikut dalam komunitas kurir online ini. Oke, lanjut ke yang terakhir, itu komunitas perlelangan atau jual beli barang hypebeast, dan ini beberapa
barang yang udah pernah aku jual belikan, dan juga ada beberapa buktinya bahwa aku sudah melakukan transaksinya. Oke, lanjut aja ke konten nomor 3, yaitu skill atau keterampilan khusus yang aku pelajarin selama di kelas 11 ini. Jadi sebenarnya aku mau cerita bahwa di setiap kegiatan atau program di kelas 11 ini aku belajar mengenai keterampilan khususnya masing-masing, sehingga aku nggak bisa menjelaskan satu persatu. Tapi ini adalah salah satu contohnya, yaitu di proyek Kinek. Di dalam proyek Kinek ini aku belajar cukup banyak. Beberapa di antaranya adalah bisa dilihat di Google Slide. Dan sebenarnya di setiap kegiatan atau proyek juga ada keterampilan khusus yang diasah ataupun dipelajari sesuai kebutuhan dari proyeknya tersebut. Namun kalau secara kesimpulan sih yang sudah tercapai di kelas 11 ini yaitu pencarian minat. Sebelumnya aku masuk KPB ini karena aku kurang tahu minatnya kemana, karena aku kebetulan suka semua hal. Dan untungnya di kelas 11 ini kebetulan karena pandemi juga aku bisa cukup aktif di luar kelas, sehingga aku sendiri bisa menemukan minat yang aku pengen dalamin. Terus habis itu aku juga bisa berkomunitas, karena aku juga bingung di pandemi saat ini mau ngapain aja. Jadi aku masuk beberapa komunitas dan juga cukup aktif di komunitas, walaupun komunitas ini sendiri berada di luar kegiatan sekolah. Lanjut lagi, aku belajar keterampilan tertentu sesuai dengan proyeknya masing-masing. Ini juga merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan atau pembelajaran yang dilakukan untuk berproses secara menyeluruh. Lalu juga aku juga melakukan atau sudah mencapai kualitas presentasi yang baik. Setelah itu ada kualitas proyek mandiri yang baik. Terus ada proyek mandiri yang merespon situasi saat ini, yaitu proyek mandiri aku yaitu klub pertemanan yang didirikan karena untuk menjadi solusi komunikasi saat pandemi seperti ini. Lalu setelah itu juga ada berdampak baik dan berkelanjutan. Lalu habis itu ada respon lingkungan dan orang sekitar yang baik. Nah, ini aku mau berterima kasih lagi untuk teman-teman semua yang udah mendukung kegiatan kami di kelas 11. Lalu ada juga penyadaran akan diri. Untuk yang belum tercapainya juga ada. Yang pertama itu ada asistensi mandiri dengan kakak atau mentoring. Karena aku merasa masih sedikit banget selama aku di KPB, apalagi karena adanya pandemi saat ini. Jadi untuk asistensi mandiri ini masih belum terlaksanakan 100%. Lalu setelah itu ada juga komunikasi proaktif dengan mentor, kakak kelas, alumni ataupun kelas lain. Karena aku merasa karena ada pandemi ini jadi kurang aja ada komunikasi antara mentor, kakak kelas, alumni dan juga kelas lain di bidang proyeknya ya. Kalau untuk di luar mungkin aku udah beberapa ngobrol sama orang lain yang selain di kelas kita. Lalu setelah itu juga ada jurnal harian. Kenapa aku bilang jurnal harian belum? Karena aku sendiri sebenarnya masih banyak yang bolong-bolong jurnal hariannya, karena mungkin aku sendiri masih punya masalah mengatasi kemalasan ataupun menunda. Setelah itu mendalami minat, karena aku merasa di kelas 11 ini masih belum masuk ke proyek minat. Jadi setelah itu proyek minat. Kenapa proyek minat? Karena aku merasa minat yang aku udah temuin sendiri ini kurang didalami di kelas 11 kali ini. Lalu habis itu yang terakhir ada karya tulisan. Oke, jadi masuk aja ke konten yang terakhir, yaitu rencana di kelas 12. Jadi di kelas 12 aku punya 4 rencana. Yang pertama aku bakal mendalami minat sesuai kebutuhan aku, karena aku merasa minat ini baru aku temukan di kelas 11 sehingga belum aku dalami. Jadi aku merasa di kelas 12 ini aku butuh untuk mendalami minat aku. Lalu yang kedua itu uji coba atau praktek berupa proyek mungkin atau kegiatan yang berhubungan dengan minat aku sendiri.
Lalu yang ketiga juga ada ujian, persiapan ujian. Karena di tahun pelajaran depan itu udah kelas 12 sehingga harus sudah mulai belajar atau persiapan ujian untuk masuk ke jenjang berikutnya. Dan yang terakhir itu tetap banyak cari pengalaman, cari sudut pandang yang baru, yang bisa dibilang juga sebagai eksplorasi. Sekian dari aku untuk presentasi kali ini. Aku mau berterima kasih lagi untuk semua yang sudah hadir dan juga mendengarkan aku berpresentasi. Maaf kalau misalnya ada salah kata atau kekurangan. Untuk yang mau bertanya bisa langsung aja tulis di bawah. Makasih.